warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Gulam Haidar Al-Faruq. saya Amelia Nur Syafitri. Saya Nur Intan Aprilia Putri. Saya Fitri Auliarsa. Di sini kami akan membahas dan menanyakan pendapat warga lokal mengenai dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika historis konstitusional Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan pengalaman yang menjadi dasar hukum yang bersifat adil dan demokratis. Konstitusi yang berkeadilan pada tahun 1945 yang menjadi dasar hukum negara yang memiliki banyak aspek yang mendorong dalam kehidupan masyarakat dan juga penegak hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seharusnya dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum di masyarakat. Tertiban dan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh perlindungan akan hak dan kewajibannya. Ya, menurut saya sangat penting karena bisa menjaga keadilan sosial dan kedaulatan negara, lalu membangun kultur hukum yang kuat. Kalau menurut saya pribadi itu emang harus, dikarenakan kita Indonesia ini negara yang demokrasi, dan supaya juga peraturan-peraturan itu harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, itu aja dari saya. Globalisasi sangat terasa di zaman sekarang ini. Makanya dulu, waktu zaman dulu, kesalahan anak di sekolah, orang tua tidak membela anaknya. Sedangkan zaman sekarang, orang tua lebih menyalahkan guru daripada kesalahan anaknya sendiri. Jadi globalisasi sangat terasa. Pengaruh globalisasi juga mempengaruhi sistem hukum dan produk hukum Indonesia, di mana Indonesia yang merupakan negara yang mempunyai sistem hukum civil law dan berhadapan dengan negara yang sistem hukum common law, sehingga hal ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Hukum di Indonesia saat ini sudah agak sedikit berkurang banyak ya dibandingkan dengan hukum di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Dilihat dari Undang-Undang Dasar 45 saja terdapat ada poin di mana ada pemerataan masalah pendidikan. Nah, saat ini pendidikan sudah bergeser ke arah tidak adanya pemerataan antara pendidikan diambil oleh murid atau mahasiswa di wilayah-wilayah misalkan 3T terluar Indonesia yang saat ini belum bisa dienyam oleh mahasiswa atau murid-murid yang ada di daerah tertentu atau terpencil. Menurut saya berguna untuk menjaga keadilan sosial di Indonesia seperti Pancasila yang kelima, serta membangun kultur yang kuat bagi hukum di Indonesia. Menurut saya itu karena ada faktor eksternal internalnya juga ya, terus ada pengaruh kondisi politik hukum yang ada pada saat itu, terus dengan lembaga-lembaga hukumnya juga kurang melakukan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik secara konsekuens juga. Jadi makanya konstitusi di Indonesia pernah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Karena pada masa Orde Lama MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat dianggap kurang menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, sehingga pada masa reformasi itulah terjadi perubahan atau reformasi secara konstitusional.
Jadi fungsi sosial adat dan istiadat itu di dalam masyarakat adalah untuk menyambung tali silaturahmi kepada setiap manusia. Jadi antara suku satu ke suku yang lain, dan dengan adanya adat istiadat ini bisa terjalin silaturahmi yang baik. Saya pengaruh adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masyarakat Indonesia masih cenderung mempertahankan nilai-nilai dan budaya di berbagai integral kehidupan mereka. Hal ini tercantum di dalam berbagai aspek, yaitu aspek kehidupan sosial, masih mempunyai nilai-nilai gotong royong dan memiliki rasa hormat yang tinggi di kehidupan masyarakat.